pihak DKM dari kemarin sudah ngasih tahu saya, Pak, tapi HP-nya bermasalah, jadi saya baru tahu ketika sholat ke masjid, marbotnya ngasih tahu ya jadwal saya pagi ini di sini. Jadi selesai sholat saya langsung ke sini. Tapi alhamdulillah masih Bapak Ibu masih kumpul ya, alhamdulillah. Terima kasih. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya. Bapak Ibu, tema kita pagi ini ada satu kajian ya di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan sab'atun tufsidul qalba. Ada 7 perkara yang bisa merusak hati ya. Ya, ini mudah-mudahan ini cukup menarik untuk dibahas. Ada 7 perkara yang bisa merusak hati. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat sairu jasadi, wa idza fasadat fasada sairu jasadi. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal, ada satu organ katanya begitu, yang jika satu organ itu baik maka akan baik seluruh tubuhnya, tapi jika satu organ itu buruk maka akan buruk pula seluruh tubuhnya ya. Kemudian Nabi mengatakan ala wahya al-qalb, ingatlah satu organ itu adalah namanya qalb. Qalb itu sering diterjemahkan hati. Hati adalah nur ilahi, cahaya ilahi ya. Hati itu menjadi satu organ yang bisa membuat manusia menjadi baik, atau sebaliknya bisa membuat manusia menjadi buruk. Luqmanul Hakim ketika menyembelih seekor hewan, kambing mungkin ya, beliau ditanya, mana bagian tubuh kambing yang paling baik ini? Kemudian Luqman menunjuk hatinya ya. Dan ketika ditanya kalau bagian yang paling buruk, maka beliau pun menunjuk hatinya. Nah, tapi Bapak Ibu, yang dimaksud qalb di sini itu bukan liver mungkin ya, Dok. Bukan liver ya. Yang dimaksud qalb. Qalb ini di Quran sering disebut dengan afidah. Afidah itu perasaan, Mbak. Perasaan. Ya. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istafti qalbak, mintalah nasihat pada hatimu. Ya. Jadi ketika kita harus memilih di antara dua, nah mana yang harus kita pilih, mana yang baik gitu, dan mana yang tidak baik, maka Rasulullah menyuruh kita minta nasihat kepada hati kita. Karena hati akan mengatakan, ya kalau yang baik akan dia hati sanubari ya, afidah itu. Dia akan mengatakan kalau itu memang baik, dia akan mengatakan baik. Tapi kalau itu buruk, maka dia akan mengatakan buruk. Ya, sebetulnya kita tidak harus minta nasihat kepada orang lain. Ketika kita harus memilih mana yang baik, mana yang buruk, maka tanya hati kita. Suka ada istilah hati kecil ya, sanubari. Nah, tanyakanlah kepada sanubari kita. Dia akan mengatakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hati kita itu sering menyuarakan kebenaran kepada kita. Ya, di saat kita melakukan kesalahan, maka dia seringkali menyuarakan kebenaran, memberitahu kita bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Ya. Nah, makanya ketika hati bersuara, jangan sekali-kali dia dibungkam. Ya, tapi ketika hati kita bersuara, maka ikuti apa yang dikatakan oleh hati. Ya,
Ya, ada istilah atau ada pepatah mengatakan salamatul insan, keselamatan seseorang itu sangat bergantung kepada hatinya. Kalau dia sering mengikuti suara hatinya, insya Allah dia selamat, Pak. Tapi sebaliknya, jika hati ini terus-menerus dibungkam, maka suatu saat hati ini tidak akan lagi berbicara. Ketika kita melakukan hal-hal yang salah, maka dia tidak akan lagi menasehati kita. Jika hati ini seringkali dibungkam. Kita sering mendengar ada istilah orang begitu teganya ya, sampai dikatakan dia seperti orang yang tidak punya hati. Begitu kan, Pak? Sering kita mendengar orang ini tidak punya hati, orang ini tidak punya perasaan. Ya, orang ini begitu tega. Ada orang seperti itu. Boleh jadi mungkin karena suara hatinya seringkali dibungkam. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya tadi mengatakan, ya, sab'atun tufsidul qalba, ada 7 perkara yang bisa merusak hati. Apa saja yang 7 itu? Yang pertama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah, ta'rifullah, dia mengenal Allah, mengenal akan hak-hak Allah, tapi dia tidak pernah menjalankan kewajibannya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, setiap orang Islam tentu akan mengenal akan hak-hak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya hak atas kita, dan apa yang menjadi hak Allah itu adalah kewajiban kita untuk melakukannya. Di Quran misalnya surah Ali Imran ayat yang ke-90 sekian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, dan menjadi hak Allah atas manusia. Bahasanya begitu. Ya. Menjadi hak Allah atas manusia adalah apa? Mengerjakan, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini hak Allah. Nah, apa yang diperintahkan Allah kepada kita untuk dikerjakan, maka semuanya itu menjadi hak Allah. Salat adalah hak Allah. Ya, saum adalah hak Allah. Ya, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu itu adalah hak Allah. Termasuk kewajiban kita mengeluarkan zakat apabila kita punya kelebihan, maka itu pun juga menjadi hak Allah. Allah perintahkan, ya, atau apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka itu semua menjadi hak Allah. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Allah yang telah menciptakan manusia itu punya hak untuk disembah, punya hak untuk diibadahi. Dan menyembah Allah itu adalah menjadi kewajiban kita. Ya. Bapak Ibu sering mungkin mendengar ayat yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, supaya mereka menyembahku. Liya'buduni asalnya begitu, Pak. Ya, karena di ujung ayat maka ianya dihilangkan, ya mutakalimnya dihilangkan. Liya'budun, agar mereka menyembahku. Jadi tidak semata-mata kita diciptakan, kecuali punya kewajiban, ya, menyembah yang Maha Pencipta sebagai haknya. Ya. Makanya ada istilah apa? Ada istilah wazifatul hayah, wazifatul hayah, atau ada istilah apa? Misi, tugas hidup, Pak. Tugas hidup, wazifah, tugas hidup. Manusia itu punya tugas di dalam hidupnya. Ya, Allah punya misi menciptakan manusia. Beribadah itu misi diciptakannya manusia. Dan manusia dikatakan fitrah itu adalah ketika dia berada pada misinya. Ya. Ketika manusia tidak lagi mau melaksanakan tugas hidupnya, apa yang akan terjadi, Pak?
Ya, segala sesuatu yang diciptakan itu punya misi. Ya, seperti kita juga menciptakan pasti punya tujuan ya. Ya, ada orang bikin kursi pasti ada tujuannya itu Pak, ada misinya. Untuk apa kursi dibuat? Supaya bisa diduduki. Ya, atau misalnya meja dibuat supaya betul-betul bisa digunakan. Atau pensil dibuat supaya bisa dipakai untuk menulis. Tapi ketika sesuatu yang diciptakan tidak lagi berada pada misinya, apa yang terjadi Pak? Maka akan dialih fungsikan. Ya. Ketika pensil dibuat, setelah jadi dibuat tidak bisa dipakai untuk menulis, atau kursi setelah jadi dibuat tidak bisa dipakai untuk tempat duduk, maka dialih fungsikan Pak. Jadi apa kira-kira? Ya. Jadi suluh Pak. Ya, jadi bahan bakar mungkin ya. Nah, seperti itu kira-kira lah. Ketika manusia tidak lagi berada pada misinya Pak, ya, maka Allah akan mengalihfungsikan manusia, bukan lagi menjadi manusia yang mulia, tapi dialihfungsikan menjadi apa? Allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian dengan api neraka yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Dialihfungsikan menjadi bahan bakar. Ya. Mudah-mudahan ya kita sadar dengan wazifatul hayah, dengan tugas hidup kita, dan semoga kita selalu berada pada misi yang dikehendaki oleh Allah. Ya, makanya Allah mengatakan kepada kita ini, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Allah itu mengatakan ya ibad, hamba itu ibad. Ibad itu artinya mengabdi. Mengabdi itu ya artinya menyembah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, jika ada seorang muslim lah, seorang manusia mengenal, tahu akan hak-hak Allah, ya, tapi dia tidak pernah mau menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka orang itu telah dianggap rusak hatinya. Ya. Jadi surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ya, saya seorang muslim, saya punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang muslim, salat, saum, zakat. Dia tahu akan kewajiban-kewajiban itu, dan itu semua merupakan hak Allah, tapi dia tidak mau menjalankan kewajibannya, maka orang itu dianggap telah rusak hatinya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, betapa besar kebencian di sisi Allah seseorang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mau mengerjakannya. Ya. Atau istilah lainnya apa Pak? Omdo mungkin ya. Orang cuma hanya ngomong doang. Dia mengenal Al-Quran, dia mengenal Al-Hadis, tapi dia tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang menjadi hak orang yang dianggap telah rusak hatinya? Bismillah. Seseorang yang telah dianggap rusak hatinya adalah seseorang yang mengaku cinta kepada Rasul, kepada Nabi, tapi dia tidak berusaha untuk berada dekat dengannya. Ya, ada orang mengaku cinta kepada Nabi, ya, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi dia tidak berusaha untuk berada dekat dengannya. Ya, orang seperti ini juga telah dianggap rusak hatinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yaquluna ta'atun. Mereka orang-orang munafik mengatakan kewajiban kami adalah taat kepada Nabi, taat kepada Rasul. Fa idza barazu min indika bayyata ta'ifah. Tapi apabila mereka berada jauh dari Nabi, mereka merencanakan ya perkara-perkara yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya.
Bapak Ibu, sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mencintai nabinya. Ya, bahkan kecintaan kita kepada nabi itu harus melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, wahai Umar, man ahabba ilaik?" Siapa orang yang paling kamu cintai? Ya, Umar mengatakan, "Anta ya Rasulullah, illa abi wa ummi." Anda tentunya, kecuali ibu bapak saya. Umar cinta kepada Nabi, tapi dia lebih cinta kepada ibu bapaknya. Tapi Nabi mengatakan, "La, bukan, tidak seperti itu. Itu bukan cinta sejati seorang muslim." Qul marratan, katakan sekali lagi, siapa orang yang paling kamu cintai? Umar mengatakan, "Anta ya Rasulullah, illa binafsi." Anda yang paling aku cintai, kecuali diri saya sendiri. Ya, Umar cinta kepada Nabi, tapi dia lebih cinta kepada dirinya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Ya, bukan seperti itu. Katakan sekali lagi, siapa yang paling kamu cintai? Umar mengatakan, "Anta ya Rasulullah, wala abi wala ummi wala binafsi." Anda Rasulullah. Ya, bukan ibu saya, bukan bapak saya, dan bukan diri saya. Nah, itulah cinta sejati. Di dalam Al-Quran, surah yang ke-33 ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu hendaklah lebih diutamakan bagi orang-orang mukmin, ya, dibandingkan diri mereka sendiri. Ya. Seperti itu Pak Allah berfirman. Nabi itu hendaklah lebih diutamakan, lebih dicintai oleh orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Bahkan sampai ada peringatan ya di surah At-Taubah, jika seseorang lebih mencintai ayahnya, anaknya, istrinya, keluarganya, ya, atau harta kekayaannya dibanding nabinya, begitu, maka ada peringatan di surah At-Taubah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum, ya, wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluargamu, istri-istrimu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, ya, dan rumah-rumah yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah akan mendatangkan keputusannya. Ini Pak, ya, jadi sudah menjadi selayaknya, sewajibnya seorang muslim, seorang mukmin lebih mencintai nabinya daripada dirinya sendiri. Kita ingat peristiwa ketika Rasulullah SAW ya akan berangkat hijrah, Pak. Ya, malam itu Nabi masih berada di rumahnya bersama dengan Ali bin Abi Thalib, dan rumahnya dalam keadaan dikepung oleh para pemuda yang merencanakan pembunuhan terhadap Nabi, sehingga tidak ada jalan untuk bisa lolos, ya. Tapi ketika Allah mendatangkan mukjizatnya, maka Rasulullah keluar rumah, berjalan di hadapan para pemuda yang mengepung rumahnya, dan tidak ada satupun yang melihatnya. Ini mukjizat. Dan apa yang dikatakan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib sebelum berangkat, sebelum pergi keluar rumah? Rasulullah menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut yang biasa dipakai oleh Nabi. Nah, Ali melakukannya, Pak. Ya, kamu tidur di tempat tidur saya dan kenakan selimut yang biasa dipakai oleh Nabi. Apa resikonya, Pak? Ya, resikonya ya terbunuh. Nah, tapi Ali melakukannya. Tahu nggak Ali kalau resikonya itu dia akan mati? Tahu tentu, Pak. Ya, Ali bin Abi Thalib bukan orang bodoh, tahu dia. Tapi ya mungkin beda. Kalau bukan Ali bin Abi Thalib mungkin beda ya. Kalau orang lain yang disuruh tidur di situ mungkin akan berpikir, kenapa kok saya yang dikorbankan?
Kenapa Nabi ingin menyelamatkan dirinya sementara saya yang dikorbankan? Mungkin akan berpikir begitu. Tapi yang ada di benak Ali bin Abi Thalib bukan itu, Pak. Yang ada di benak Ali bin Abi Thalib apa? Menyelamatkan Nabi itu lebih penting daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Menyelamatkan Nabi, maka itu sama dengan menyelamatkan agama Allah. Ya, menyelamatkan Nabi sama dengan menyelamatkan risalah Islam. Bapak Ibu, ya, apa yang ada di benak Ali? Dia berpikir kalau Nabi terbunuh di malam itu, ya, apa yang terjadi? Maka Islam ini selesai sampai di situ, Pak. Ya, wahyu tidak akan lagi turun dan Quran hanya sepotong mungkin, ya. Itu yang ada di benak Ali. Ya. Kalau Rasulullah malam itu terbunuh, maka tidak akan ada lagi risalah setelah itu. Tidak akan ada lagi Nabi setelah itu. Tapi kalau Ali yang terbunuh, akan lahir Ali-Ali yang lainnya. Itu seperti itu. Nah, inilah ya kewajiban seorang Muslim, dia mencintai nabinya melebihi cintanya kepada dirinya. Dan seorang Muslim yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak berusaha untuk dekat dengan Nabi, maka itu orang yang dianggap rusak hatinya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maaf, ada yang kelewat. Bagaimana cara kita mencintai Nabi? Adalah selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, Pak. Mengikuti ajarannya, ya. Kita mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Ini cara kita mencintai Nabi. Dan salah satu cara mencintai Nabi adalah dengan sering menyebut namanya. Kalau orang mengaku cinta, pasti dia akan sering menyebut namanya. Nah, maka sering-seringlah menyebut nama Nabi di dalam sholawat kita, Pak, ya. Nah, sering-sering membaca sholawat untuk Nabi, maka itu adalah salah satu cara kita mencintai Nabi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di antara orang yang telah dianggap rusak hatinya adalah seseorang yang rajin membaca Quran, tapi dia tidak berusaha untuk mengamalkannya. Ya, banyak orang-orang yang ya rajin baca Quran, ya, bahkan Quran itu menjadi objek zikir yang paling penting, Pak, ya. Tidak ada zikir yang paling utama selain dari membaca Quran. Ya, tapi rupanya tidak cukup hanya sebatas membacanya. Ya, seorang Muslim selain dia membaca Al-Quran, maka dia pun harus berusaha untuk mengamalkan isinya. Karena Quran diturunkan Allah bukan hanya untuk dibaca, tapi Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai hudan yang tentu untuk dijalankan, untuk diamalkan. Ya, ada satu ayat di surah yang ke-25 ayat yang ke-30. Ya, banyak orang-orang yang membaca Quran tapi mereka tidak berusaha untuk mengamalkannya. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhul Qur'ana hadza mahjura. Inna qaumi ittakhadhul Qur'ana mahjura. Ya, Rasul bersabda, ini Rasulullah mengeluhkan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhul hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini ya sesuatu yang diabaikan. Ya, hanya sebatas dibaca tapi tidak pernah berusaha untuk diamalkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan di antara orang yang telah rusak hatinya adalah seseorang yang takut mati, tapi dia tidak berusaha untuk seseorang yang takut mati, tapi dia tidak berusaha untuk membekali dirinya. Ya, seseorang yang takut mati, tapi tidak pernah bersiap menghadapinya. Ya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kematian itu menjadi satu keniscayaan, Pak. Ya, setiap orang pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Ya, mati itu menjadi sesuatu yang ditakuti, Pak. Setiap orang tentu takut dengan kematian. Sebetulnya yang ditakuti bukan kematiannya, Pak.
Tapi yang ditakuti apa yang akan terjadi setelah mati. Nah, itu yang ditakuti. Banyak orang yang takut dengan kematian. Kenapa? Karena dia takut akan mengalami penderitaan setelah mati. Ya. Banyak orang yang takut dengan kematian karena dia takut akan sengsara nanti setelah mati. Nah, jika seseorang takut dengan kematian seperti itu, maka harus berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ya. Ada satu doa ya. Rasulullah pernah berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika min mautil faj'ah. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian mendadak. Bapak Ibu, kematian Rasulullah itu berdoa begitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian mendadak. Pak, mati mendadak itu bagus atau tidak? Bapak Ibu, mati mendadak itu bagus atau tidak? Tidak bagus, Pak. Makanya Rasulullah itu berdoa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mati mendadak. Berarti mati mendadak itu tidak bagus. Nah, hanya pertanyaannya apa yang dimaksud dengan mati mendadak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, yang dimaksud mati mendadak bukan cara matinya. Tapi yang dimaksud dengan mati mendadak adalah seseorang mengalami kematian tanpa dia membawa bekal. Seperti orang yang mau pergi keluar kota karena mendadak, Pak ya. Karena mendadak, maka dia tidak membawa bekal. Dia harus pergi saat itu juga dengan membawa bekal seadanya. Mungkin pakaian pun hanya yang dikenakan. Seperti itu. Jadi kematian yang dialami seseorang tanpa dia membawa bekal, maka itu dikatakan mati mendadak. Ya. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti mau'idhi. Cukup kematianku yang akan selalu menasehati aku. Ya. Cukup kematianku yang akan selalu menasehati aku. Berarti mengingat mati itu nasihat Pak untuk kita, Pak. Ya. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kenapa? Karena ajal itu menjadi hak prerogatif Allah dan tidak diberitahukan kepada siapapun. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dialami, nasib apa yang dialami seseorang setelah mati, ya, apakah dia akan mendapatkan nasib yang baik atau sebaliknya buruk? Nah, ini ditentukan oleh sedikit atau banyak bekal yang dibawa. Ya, semakin banyak bekal yang dibawanya, maka akan, insya Allah dia akan bahagia di sana nanti. Tapi sedikit bekal yang dibawanya, dipastikan ia akan mengalami kesusahan nanti setelah mati. Ya, bekal apa Pak? Bapak Ibu, bekal apa yang dibawa? Pahala. Kita kumpulkan bekal pahala sebanyak-banyaknya, ya, supaya kita tidak sengsara nanti setelah mati. Dari mana kita mendapatkan bekal pahala ini? Dari amal-amal kita, ya, dari amal soleh kita. Jadi amal soleh ini harus menjadi pahala untuk kita. Nah, syarat untuk menjadi pahala apa? Harus dilakukan dengan ikhlas dan benar, Pak. Hanya amal-amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan dilakukan dengan cara yang benar, maka ini yang akan menjadi pahala, menjadi bekal kita. Ya, karena banyak orang-orang yang beramal tapi tidak menjadi pahala. Ya, boleh jadi karena tidak ikhlas atau juga mungkin karena tidak benar caranya. Ya, banyak orang-orang yang berharap mendapatkan pahala dari amal-amalnya, tapi tidak ada pahalanya. Mungkin karena salah cara melakukannya. Ya, kita cari pahala sebanyak-banyaknya dari amal soleh. Dan amal soleh itu ada dua. Ada amal kita kepada Allah, ada amal kita kepada sesama manusia. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minanas. Kita cari bekal pahala sebanyak-banyaknya dari hablum minallah, dengan sholat kita, dengan saum kita, ya, dengan zikir kita, dengan bacaan Quran kita. Dan kita cari bekal pahala dari hablum minanas dengan silaturahmi kita, ya, dengan saling menasehati, dengan saling tolong menolong. Ini, ya, bekal pahala.
Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bekal pahala ini sebanyak-banyaknya. Ya, jadi bekal, Pak. Kata orang Sunda, bekal ya. Orang Sunda mengatakannya bekal. Ayah bekal, ayah numekelan, Pak. Nah, itu kan lebih bagus lagi. Bekalnya ada, yang ngasih bekal banyak. Nah, ini sebetulnya hablum minanas ya. Ketika seseorang meninggal dunia, dia sudah punya bekal dari amal-amalnya. Dan banyak orang yang ngasih bekal. Ya, orang yang ngasih bekal berarti orang yang apa, Pak? Yang mendoakan orang lain, yang mendoakan kita. Ya. Ada satu hadis, ya. Jangan sampai seseorang ketika mati maka akan banyak orang yang berbahagia, Pak. Ya. Rasulullah SAW ya, akan ada ketika seseorang meninggal dunia maka akan banyak orang-orang yang bahagia. Bukan hanya manusia Pak yang bahagia, tapi bulan, bintang, matahari, bahkan pepohonan pun ikut berbahagia ketika orang itu meninggal. Ini orang baik atau orang buruk Pak kira-kira? Ya. Para sahabat tanya, siapa ya Rasulullah orang yang seperti itu? Rasul mengatakan mereka adalah sabul Islam, mereka adalah pencela-pencela Islam. Orang-orang yang mencela Islam ketika meninggal dunia maka akan membuat bahagia bulan, bintang, matahari, dan pepohonan. Para malaikat pun juga bahagia. Ya, orang-orang Islam bahagia nggak Pak? Ya tentu mereka juga bahagia. Jadi boleh nggak Bapak Ibu kita bahagia? Kalau ada seorang pencela Islam meninggal, kita bahagia boleh nggak? Boleh banget Pak. Ya. Dulu ada seorang preman di Cibabat ini Pak. Ya, tidak saya sebutkan namanya. Ya, orang ini ya sangat dibenci oleh masyarakat. Ya, kemudian ya suatu hari ada berita meninggal dunia. Ya, maka banyak orang yang alhamdulillah Gus maut. Bahkan ada di antaranya yang sampai bikin tumpeng Pak, saking bahagianya. Nah itu ya. Kemudian yang kelima di antara orang-orang yang rusak hatinya, ya tadi kata Imam Al-Ghazali, yaitu seseorang yang berharap surga tapi seringkali dia melupakannya. Ya, seseorang yang berharap surga tapi seringkali dia melupakannya. Bapak Ibu, kalau kita berharap surga tentu harus berusaha berjalan ke arahnya, kan begitu ya. Kalau kita berharap surga, kita berusaha untuk menempuh jalannya, menempuh caranya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan surga, kan mestinya begitu. Tapi ya itu, seseorang yang telah rusak hatinya adalah orang dia berharap surga tapi seringkali lupa dia apa yang mesti dilakukannya. Ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ya di antara orang yang rusak hatinya adalah seseorang yang takut neraka tapi dia selalu berjalan ke arahnya. Nah, ini rusak Pak, hatinya rusak. Seseorang yang takut neraka tapi dia selalu berjalan ke arah neraka, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membawa dia ke situ. Ya, takut neraka tapi dosa seringkali dikerjakannya. Takut neraka tapi maksiat itu menjadi kesukaannya. Ini kan bertolak belakang, ya. Dan yang ketujuh, ya seseorang yang ingin dekat kepada Allah, ya tapi selalu yang menjadi temannya itu setan. Ya, seseorang berusaha dekat kepada Allah tapi seringkali ya teman bergaulnya itu adalah setan. Nah, ini juga orang yang telah rusak hatinya. Kalau dia ingin dekat kepada Allah maka harus berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, ya. Tapi seringkali yang jadi temannya, ya dia sering berkumpul malah dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Ya, di sini dikatakan setan. Di dalam Al-Quran surah 4 ayat 38 Allah berfirman, wa may yakuni syaitanu qorinan fasa'a qorina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka sungguh setan itu adalah seburuk-buruk teman. Itulah Bapak Ibu 7
golongan ya, atau 7 perbuatan yang dianggap telah merusak hati, atau 7 golongan manusia yang telah rusak hatinya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Masih ada waktu, Pak. Barangkali ada pertanyaan atau ada tambahan. Ya. Iya, boleh Pak Jena. Pak, ini tadi hati, suara hati, hati kecil, sanubari, lagi